Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah peristiwa, disebutkan bahwa pada masa-masa awal Islam, malaikat Jibril datang membawa wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka kepada kaumnya. Malaikat Jibril menyampaikan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim salam untukmu dan memerintahkanmu untuk mengajak umat manusia ke dalam Islam." Perintah tersebut tentunya sangat berat, di mana Nabi Muhammad SAW harus berhadapan langsung dan secara terbuka mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menerima Islam. Tapi, tidak peduli seberapa berat tugas itu, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankannya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW naik ke puncak Gunung Abu Qubais, dan dengan suara yang keras, beliau berseru, "Ucapkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya." Seruan tersebut menjadi titik tolak, ajakan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Kemudian berita mulai menyebar dengan cepat bahwa Nabi Muhammad SAW telah membawa ajaran dan agama yang baru yang tentunya membuat mereka cemas. Suatu hari, para pemimpin kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, sebuah tempat pertemuan bagi para pemuka Quraisy untuk mendiskusikan masalah-masalah penting. Tempat tersebut didirikan oleh Qusay bin Kilab yang merupakan leluhur Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Harits, Safwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yahud, Sakar bin Al-Harits, dan Kinanah bin Rabi. Dalam rapat tersebut, mereka mendiskusikan bagaimana harus merespons seruan Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya. Beberapa di antara mereka berkata bahwa Muhammad telah menghina dewa-dewa mereka dan mengajak kepada Tuhan yang tidak mereka kenal. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka ditipu, seakan-akan Muhammad berkata kepada mereka untuk tidak menyembah berhala-berhala mereka, melainkan menyembah Allah yang Maha Esa. Ada yang berpendapat bahwa Muhammad telah mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal, namun dia tidak menghina dewa-dewa mereka. Namun, ada pula yang menganggap Muhammad sebagai seorang tukang sihir dan pendusta. Ketika tiba saatnya untuk mendengar pendapat Al-Walid, dia hanya berkata, "Saya tidak memiliki kata-kata untuk menanggapi hal ini." Mendengar respons Al-Walid, mereka mengira bahwa dia mendukung dan setuju dengan tindakan Nabi Muhammad SAW. Hal itu memicu kemarahan mereka. Al-Walid kemudian berkata, "Berikan saya waktu 3 hari untuk memberikan jawaban." Rapat pun berakhir, dan mereka pun menantikan keputusan Al-Walid tentang masalah tersebut. Al-Walid memiliki 2 patung berhala, satu terbuat dari emas dan satu lagi dari perak, keduanya dihiasi dengan mutiara. Patung-patung tersebut ditutupi dengan pakaian yang indah, dan ditempatkan di atas sebuah kursi. Untuk memberikan tanggapan terhadap hasil rapat, Al-Walid melaksanakan ibadah khusus kepada kedua berhala selama 3 hari dan 3 malam. Ia tidak makan, minum, dan tidak tidur selama periode tersebut. Pada hari ketiga,
Setelah selesai melakukan ibadah khusus, ia meminta petunjuk dari kedua berhala tersebut, dengan berkata, atas hari-hari ibadah yang telah saya lakukan untuk kalian berdua, berbicaralah, dan beritahukanlah kepada kami, tentang Muhammad. Secara mengejutkan, berhala tersebut berbicara dengan fasih, sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, jadi jangan percaya padanya. Al-Walid merasa sangat gembira mendengar ini, ia segera keluar, dan memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy tentang jawaban dari berhala tersebut. Kaum kafir Quraisy kemudian berkumpul di sekitar Al-Walid, menyaksikan berhala tersebut. Lalu mereka pun dengan serius menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang telah dikatakan oleh berhala itu. Malaikat Jibril turun dan berkata, "Wahai kekasih Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah orang yang mengarang kebohongan ini, yaitu Al-Walid." Lalu Nabi Muhammad mengatakan apa yang telah disampaikan Jibril kepada kaum kafir Quraisy. Ketika mendengar kata-kata kutukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Walid tertawa dengan sombong dan menjawab, "Aku tidak peduli." Keesokan harinya, kaum kafir Quraisy berkumpul di suatu tempat. Mereka menempatkan sebuah berhala bernama Hubal, menghiasinya dengan pakaian yang mewah, dan bersujud kepadanya. Mereka juga mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Tentu saja, mereka berencana untuk menghina dan mencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Keduanya duduk di sekitar kaum kafir Quraisy yang sedang menyembah berhala tersebut. Semua yang hadir menjadi terkejut ketika berhala tersebut berbicara, menghujat dan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, jin yang bernama Musfir telah masuk ke dalam berhala itu dan mengucapkan kebohongan besar di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bingung pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang berkata itu?" Dengan tenang, Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah, jangan khawatir, karena yang berkata-kata itu adalah setan laknatullah." Tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seseorang berpakaian hijau yang menunggang kuda, lalu penunggang kuda tersebut mendekati beliau. Si penunggang kuda itu turun dari kudanya dan memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkejut bertanya, "Siapa kamu, wahai penunggang kuda? Salammu telah membuatku penasaran." Dengan rasa hormat, orang tersebut menjawab, "Aku berasal dari keturunan jin. Aku telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, lalu aku meninggalkan tanah airku. Ketika aku kembali, aku menemukan istriku sedang menangis, dan aku bertanya kepadanya." Dia menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa jin Musfir telah berbuat jahat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah mendengar berita dari istriku, aku segera mengejar Musfir, dan ketika aku menemukannya, aku membunuhnya di antara bukit Safa dan Marwah. Ini adalah darahnya yang menempel pada pedangku, kepalanya ada di dalam kantong ini, dan badannya tergeletak di antara bukit Safa dan Marwah." Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gembira dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Nabi bertanya, "Siapakah namamu?" Dengan penuh hormat, ia menjawab, "Ya Rasulullah, namaku adalah Muhair bin Habar, dan aku tinggal di Gunung Tursina." Kemudian, jin muslim itu bertanya kepada Rasulullah,
apakah engkau tidak memerintahkan aku untuk membalas perbuatan kaum kafir Quraisy, sebagaimana jin musfir yang telah mencelakakan engkau, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan izin Allah, lakukanlah." Pada pertemuan kedua, kaum kafir Quraisy sekali lagi mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyaksikan bagaimana Tuhan mereka mencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebelumnya, mereka menempatkan berhala Hubal di depan mereka, menghiasinya dengan pakaian yang indah, dan dengan rendah hati menyembah serta bersujud di hadapannya. Dengan perasaan gembira, mereka berkata, "Wahai Hubal, pada hari ini, buatlah kami bahagia dengan menghujat dan mencela Muhammad." Namun, jin yang bernama Muhair yang telah bersiap di tempat tersebut, masuk ke dalam Hubal dan mengucapkan kata-kata yang sangat mengejutkan bagi kaum kafir Quraisy. "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang benar, agamanya benar, dan ia mengajak kepada jalan yang lurus. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam, kalian kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah, dan makhluk terbaiknya." Kaum kafir Quraisy tercengang, tidak percaya mendengar kata-kata yang keluar dari berhala Hubal yang sama, namun sangat berbeda dari apa yang telah diucapkan sebelumnya. Abu Jahal dengan cepat merespons situasi tersebut. Ia bangkit, mengambil berhala Hubal, dan melemparkannya ke tanah, hingga hancur berkeping-keping. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan perasaan gembira. Beliau juga memberikan nama baru kepada Muhair, yaitu Abdullah bin Ahbar. Ibnu Ahbar merasa sangat senang dengan nama baru yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia melantunkan syair untuk memuji nama barunya dan perjuangannya dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku adalah Abdullah bin Ahbar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfar. Aku bermaksud menyebarkan pedangku kepada para setan yang ingkar di antara bukit Safa dan Marwah. Karena ia melampaui batas dan sombong, Musfir menentang kebenaran, dan setan yang ingkar itu berkata, dengan mencaci Nabi yang suci, 'Demi Allah aku tidak akan berhenti sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan, dan tampaklah agama Islam sampai diakui, atau hinalah di dalam Islam setiap orang yang sombong, setiap orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu para tentara Kisra dan kerajaan-kerajaan mereka.'